Jadi kita udah bahas beberapa teori ya yang biasa berseliweran di dunia bisnis teknologi. Bapak Ibu ingat kasus Iridium, terus teori Innovators Dilemma, Crossing the Chasm, teori long tail ya. Ada beberapa teman-teman yang masih belum posting chattingnya. Terus yang udah rampung di scoring itu soal teori Blue Ocean begitu ya. Eh, Berbagai opini ya dan testing ya di chattingnya Bapak Ibu eh, berusaha menerapkan teori itu kepada bisnis-bisnis yang kontemporer. Kesimpulannya kadang-kadang teori itu masih berlaku, kadang udah enggak ya. Tapi biar bagaimanapun kalau Bapak Ibu punya teori lebih baik daripada tangan kosong terus nggak punya perspektif apa-apa terus berusaha mencerna fenomena yang terjadi di bisnis teknologi ya. Karena kalau nggak berbekal teori nanti Bapak Ibu cuma masuk kepada prasangka-prasangka umum yang kemungkinan besar salah ya karena di teknologi yang disruptif itu yang terjadi bisa juga fenomenanya berbeda ya daripada misalnya Bapak Ibu hanya melihat bisnis-bisnis yang sudah sustain, sudah incumbent dan lain sebagainya ya. Justru yang disruptif itu yang bisa punya banyak peluang terjadi gap. Terus kalau perusahaan yang cerdas yang memanfaatkan gap itu terus bisa masuk gitu ya. Nah, kita coba lihat ya malam ini adalah kasus Steve Jobs dan Steve Jobs itu termasuk yang apa berhasil ya mengalahkan dilema-dilema karena kalau Bapak Ibu baca biografinya ya yang saya taruh di Learn. Saya cuma pilih chapter-chapter tertentu, tapi ada buku lengkapnya di gudang buku ya. Eh, ini bukunya biografi Steve Jobs ini dari Walter Isaacson ya. Ini saya pilihkan chapter 25, 26, 31 aja untuk Bapak Ibu kalau mau baca. Terus ada bukunya Ulrich dan Jack Trout. Ini bukunya udah cukup lama ya tahun 2001 tentang positioning. Mungkin nanti bisa juga untuk memahami Steve Jobs ya. Terus ada recording juga dari kuliah tahun lalu. Ini Bu Junita waktu itu menerangkan persoalan long tail dan kaitannya dengan Steve Jobs. Lalu ini ada video dokumenter ya yang saya pasang juga di sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau materi yang lebih lengkap bisa juga diikuti di sana. Nah, kita lihat ini ya biografinya yang tentang Steve Jobs ya. Saya mulai dari chapter yang terakhir aja ya, yaitu chapter yang saya pilih itu tentang eh, bagaimana Steve Jobs itu melakukan inovasi ya, membuat iPods dan iTunes. Ya, ini judulnya chapter 31 ini The iTunes Store begitu ya. Nah, ini latar belakangnya adalah ketika itu sebenarnya ada software bajakan musik ya yang beredar di internet yang Bapak Ibu bisa saling sharing ya file-file lagu-lagu terus kalau udah taruh berbagai file di situ terus bisa download juga file yang lain gitu ya. Jadi dengan apa dalih demikian berusaha membypass ya eh, copyrights dari berbagai musik yang beredar. Nah, cuman apa software piracy itu ya itu kurang gitu friendly karena kan semua orang bisa pasang filenya di sana terus download. Kadang-kadang ada yang taruh file sampah supaya bisa download dan lain sebagainya. Jadi apa kadang pengalamannya itu nggak menyenangkan ya sehingga si Steve Jobs itu melihat peluang. Wah, kalau kayak gini ya kita mengusahakan semacam tempat di mana orang bisa mendownload lagu kesukaannya aja gitu ya. Terus kualitasnya bisa dijaga bagus ya. Terus bukan cuman dia bisa download, dia bisa punya pemutarnya ya, yaitu iPod ya, yang punya bentuk fisik kecil tapi punya memori besar sehingga orang bisa menyimpan ribuan atau jutaan lagu ya, terus main aja di situ begitu ya, terus bisa senang begitu ya. Nah, sehingga dengan pola bisnis yang semacam itu, Steve Jobs itu masuk melakukan disrupsi ya. Lagu yang dia jual itu di bawah $1 begitu ya. Dan orang biasanya zaman dulu harus beli album ya. Kalau beli album kaset atau CD gitu ya,
dapat mungkin 12 lagu, dia cuma seneng 2 lagu doang gitu misalnya ya, karena itu yang terkenal lah yang diputar di radio atau apa gitu ya, yang lainnya terpaksa suka. Nah, Steve Jobs itu menawarkan semacam ini ya, alternatif. Jadi kamu nggak usah beli 12 lagu ya satu album, ngapain? Kamu download aja yang kamu suka aja. Terus harganya jauh lebih murah gitu ya, di bawah $1 gitu misalnya ya. Jadi ada ada value tertentu yang ditawarkan, terus ada gap ya karena udah beredar software piracy itu, terus dia melihat ada peluang itu, terus dia masuk. Nah, tapi di zaman itu ya bikin eh, apa device yang kecil yang punya memori besar, terus bikin platform ya di internet di mana orang bisa download lagu itu nggak gitu sederhana, dan karena belum pernah ada yang melakukannya, dan yang disruptif itu kan gitu, dari belum pernah ada jadi ada ya. Dan Bapak Ibu udah melihat ya kalau yang disruptif itu bisa juga gagal total ya, kayak kasus Iridium gitu ya. Nah, sementara ya kalau dilihat dari teori crossing the chasm ya, niche marketnya itu ya, penikmat musik itu udah ada pesaingnya begitu ya. Zaman dulu itu yang jual device yang paling hebat untuk dengar musik itu merek Sony. Ya, Sony itu jual Walkman, ya kaset jadinya ya, mediumnya pada saat itu ya. Dan Sony itu yang paling hebat, dan Sony juga punya recording studio gitu ya. Jadi Sony udah biasa main musik, udah biasa bikin pemutar musik, juga kaset begitu ya. Sehingga Steve Jobs itu kalah segala-galanya sebenarnya dibanding Sony gitu ya. Tapi dia punya ide itu, terus dia berusaha merealisasikan ya. Lalu dia berhasil melihat niche marketnya dia, yaitu adalah orang-orang yang biasa musik bajakan gitu ya, dengan apa mutu yang rendah, itu yang mau dijegal ya oleh Steve Jobs. Tapi saingannya tidak mudah ya, yaitu Sony gitu misalnya ya. Nah, jadi untuk masuk ke apa eh, bisnis yang seperti itu, yang jelas Steve Jobs tuh menangkap gimana caranya crossing the chasm. Ya, dia melihat niche marketnya begitu ya. Lalu dia juga tidak takut mengkanibal produknya sendiri ya. Jadi dia itu tipe yang tipe bos yang berandal gitu ya. Dia selalu poinnya adalah dia nggak peduli ya mau mengkanibal bisnisnya sendiri, karena kalau nggak berani mengkanibal bisnisnya sendiri, orang akan masuk ke innovators dilemma ya, terjebak di situ ya, terus takut begitu ya. Nah, si Sony itu walaupun udah lebih raksasa, itu nggak punya kenekatan yang semacam itu, begitu ya, karena Sony itu ya perusahaannya itu terpecah-pecah ya. Sony yang musik itu beda ya sama Sony yang bikin Walkman, yang elektronik begitu ya. Sehingga kalau mereka mau bikin apa Sony nggak bisa ya bikin iPod sama iTunes, ya bisa juga, mereka biasa juga main elektronik ya, walaupun bikin memori yang kecil saat itu susah dan lain sebagainya, tapi Sony itu punya resourcesnya. Cuma dia takut mengkanibal ininya sendiri ya, produknya sendiri, terutama karena produk Sony juga gitu ya. Nah, si Steve Jobs nggak punya problem kayak gitu, dan terutama dia pemain baru ya, terus dia bisa mengalahkan innovators dilemma. Kalaupun dia punya produk yang sama, dia juga nggak nggak punya apa eh, ketakutan ya untuk mengkanibal produknya sendiri ya. Jadi di bagian chapter ini, chapter 31 halaman 407 ini, ada satu paragraf yang bilang bahwa Sony itu nggak bisa melakukan itu ya. Walaupun Sony itu adalah pionir ya di dalam portable music dengan Walkman, punya record company ya, punya long history of making beautiful consumer devices ya, bisa bikin peralatan elektronik itu ya buat apa consumer devices begitu ya. Tapi dia gagal begitu ya, karena sama seperti Kodak dan lain sebagainya, dia kena innovators dilemma ya, dia takut mengkanibal produknya dia yang lain ya. Nah, lalu keuntungannya lagi yang dihadapi Apple adalah Steve Jobs itu tidak membagi perusahaannya menjadi perusahaan-perusahaan kecil yang saling bersaing kayak gitu ya. Dia basically bosnya otoriter ya, jadi dia bisa mengontrol seluruh bagian perusahaannya. Terus dia pokoknya kalau dia bilang bikin iPod sama iTunes, semua bikin ya. Terserah mau mengkanibal produknya yang lain yang apa, nggak peduli ya. Jadi Sony itu khawatir kanibalisasi,
Kalau Steve Jobs selalu bilang ya, kalau kamu nggak mengkanibal dirimu sendiri, nanti kamu dikanibal orang lain. Itu aja pilihannya, gitu ya. Jadi di chapter yang ini ya, kalau Bapak Ibu baca lagi ceritanya pelan-pelan ya, ini si Walter Isaacson ini biografernya ini menggambarkan ya betapa di dalam proses meng, menghadirkan iTunes dan iPod ini paling tidak Steve Jobs itu mengalahkan Crossing the Chasm, mengalahkan Innovator's Dilemma gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu ingat perdebatan pertama kita, apakah perusahaan itu harus nekat ya? Nah, Steve Jobs itu yang super nekat begitu ya. Sehingga grup yang bilang bahwa loh kalau nggak nekat ya nggak ada inovasi begitu ya. Ya itu kalau mau perusahaan yang model Apple, model seperti Steve Jobs ya hero-nya, itu slogannya. Kalau nggak nekat nggak ada. Kalau nggak berani, berani sama nekat kadang orang membedakan ya. Kalau berani itu penuh perhitungan, kalau nekat itu main tubruk aja nggak pakai perhitungan gitu ya. Nah, Steve Jobs semi nekat sebenarnya ya, karena apakah bisa dipastikan berhasil ya nggak bisa. Semua inovasi, semua yang disruptif itu kan nggak ada pasarnya. Memang kita bisa punya visi, tapi kan kita nggak bisa punya kepastian. Makanya Iridium kan KO begitu ya. Tapi iPod sama iTunes tuh berhasil begitu ya, karena ada teori-teori dasar yang bikin kesulitan untuk inovasi teknologi disruptif. Eh, ini Steve Jobs itu berhasil mengalahkannya gitu ya. Nah, salah satu bagian ya bagaimana Steve Jobs itu melakukan crossing the chasm ya adalah dia tuh punya desain prinsipal yang khusus ya. Jadi makanya saya kasih juga chapter ini untuk Bapak Ibu baca ya. Chapter 26 ya. Desain prinsipalnya Steve Jobs itu punya keunikan gitu ya. Steve Jobs itu bukan orang yang terlalu jago teknikal. Saya yang jago teknikal tuh Steve satunya namanya Steve Wozniak ya di Apple. Itu dia yang ngoprek-ngoprek, yang bisa bikin Apple II ya, itu komputer zaman dulu yang screen-nya masih hijau gitu ya. Itu yang best sellernya Apple di awal gitu ya. Nah, si Steve Jobs itu selalu punya filosofi ya. Kalau kita mendesain produk ya, produk itu harus yang great products lah gitu ya. Tapi great products itu apa maksudnya dia? Jadi Steve Jobs itu selalu bilang perusahaannya bukan cari uang ya. Kalau cuma cari uang buat apa gitu ya? Kita harus menghasilkan great products. Great products itu adalah produk yang kita sendiri juga mau pakai ya. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah simplicity. Katanya makanya kalau Bapak Ibu masih masih ini ya, masih ngefans ya sama Apple gitu ya, kalau pergi ke tokonya komputer yang paling tipis gitu ya atau HP yang paling smooth gitu ya, desainnya kayak mewah begitu ya. Pokoknya kalau lihat barang-barang Apple udah tau lah ini pasti didesainnya dengan semacam touch yang khusus gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu baca biografinya Steve Jobs itu diajarin bapaknya ya. Kalau kamu ngecat pagar di rumah gitu ya, bagian yang nggak kelihatan itu catnya harus sama rapinya seperti bagian yang kelihatan gitu ya. Makanya Steve Jobs itu selalu hampir kayak perfeksionis gitu ya untuk semacam desain gitu, dan sampai sekarang produk-produknya itu masih diteruskan ya, walaupun kan Steve Jobs-nya udah meninggal. Terus Tim Cook ya direkturnya dan tim desainnya pasti udah ganti orang juga ya. Tapi semacam ciri khas yang semacam itu masih berusaha dihidupi lah oleh Apple begitu ya. Dan salah satu prinsipnya Steve Jobs juga adalah kesederhanaan ya, simplicity. Jadi Steve Jobs itu nggak mau ya orang kalau pakai Apple itu harus ngoprek, harus install sendiri ininya barang-barangnya terus harus colok sana, colok sini. Nah, yang suka ngoprek itu temennya Steve Wozniak. Ya jadi Steve Wozniak kalau disuruh desain komputer dia sediain colokan macam-macam ya, bisa tambah ini tambah itu. Steve Jobs nggak mau. Ya makanya produk-produk Apple kadang-kadang sulit di-connect ke yang lain karena filosofi desainnya Steve Jobs adalah ini harus sesederhana mungkin, orang bodoh apapun yang gaptek bisa pakai ya. Terus segala sesuatu disediain dari sisi software sama hardware semua dikuasain oleh Apple dari hulu ke hilir. Ya karena hanya dengan cara demikian ya, kalau operating sistemnya dari Apple juga, hardware-nya dari Apple juga yang desain dan seterusnya, maka experience user memakai produk-produk Apple itu bisa luar biasa.
Ya karena dia nggak pernah harus pasang sendiri barang-barang itu terus merasakan bahwa oh software ini nggak terlalu cocok ya sama hardware yang ini konflik dan lain sebagainya. Dia nggak mau yang kayak gituan semua, begitu ya. Nah memang dari sisi user kadang-kadang filosofi desainnya semacam itu terasa Apple tuh terlalu proprietary ya. Cuman bisa main sama Apple doang ya. Tapi itu juga yang melindungi Apple kalau Bapak Ibu dari awal udah pakai Apple sulit beralih ke produk yang lain gitu. Itu jadi semacam perlindungan juga ya apa teknologi yang proprietary itu ya yang nggak open ya terhadap sistem-sistem yang lain. Kalau Android kan open ya, Microsoft Windows open gitu ya. Intel misalnya PC-PC yang pakai Intel filosofi desainnya berbeda ya dari Mac begitu misalnya ya. Nah si Steve Jobs nggak mau tuh kayak yang lain-lain itu dia mau gaya dia sendiri ya dan dia paksakan perusahaannya untuk punya desain style yang semacam itu. Di satu sisi ya ini adalah semacam effort juga yang bisa memenangkan crossing the chasm karena Steve Jobs itu melihat niche marketnya ya bahwa ini orang-orang gaptek juga mau pakai komputer terutama ada sekelompok orang gaptek tertentu yang apa mengapresiasi keindahan ya teman-teman dari desain itu ya misalnya kalau Bapak Ibu punya teman-teman yang kuliahnya di School of Design gitu ya DKV apa fanatik tuh maunya pakai Mac nggak mau pakai Windows. Windows itu komputer apaan gitu ya, nggak artistik gitu ya, bukan buat artis ya, bukan buat kreatif workers gitu ya. Itu buat engineer gitu yang apa nggak punya rasa keindahan gitu ya. Jadi ada ceruknya tersendiri yang berhasil dimasuki Steve Jobs dan sampai sekarang orang-orang desain itu sukanya Mac ya, nggak suka komputer yang jenis yang lain begitu ya. Nah jadi apa Steve Jobs itu terkenal karena baca teori Innovator's Dilemma juga, baca Crossing the Chasm juga ya. Terus dia berhasil ya. Apakah dia dipengaruhi long tail atau enggak ya? Bukunya long tail termasuk cukup baru di zamannya Steve Jobs ya. Tapi iTunes itu ada di platform ya. Zaman sekarang sih iTunes sama iPod udah lewat lah zamannya gitu ya. Karena sekarang orang dengar YouTube sama Spotify. Ya, tapi waktu di zaman itu Steve Jobs itu sangat disruptif ya. Bahkan raksasa yang dia lawan adalah Sony. Kalau Sony sih zaman sekarang juga udah kayak zombie ya, udah susah dicari produknya ya karena mungkin zamannya juga udah lewat begitu ya. Tapi waktu zaman Steve Jobs bikin iPod sama iTunes itu Sony itu raksasanya. Gitu ya. Sehingga di dua chapter itu Bapak Ibu melihat ya kehebatan Steve Jobs itu yang secara instingtif ya tahu ya bagaimana menghandle innovators dilemma dan crossing the chasm terus menang ya dengan produk-produknya begitu ya. Nah, mungkin di satu sisi Bapak Ibu juga kalau mencermati biografinya Steve Jobs ya akan tahu juga ya karena ada buku-buku lain ya banyak Steve Jobs itu sangat melegenda ya. Tahu juga bahwa Steve Jobs itu dikeluarkan dari Apple begitu ya. Jadi abis Apple tuh itu keluar ya laris banget kayak kacang goreng. Seluruh produk-produknya Apple itu nggak ada yang sukses. Ya jadi karena Steve Jobs itu otoriter, terus dia merasa dia yang paling tahu lah produk mana yang bakal sukses. Kadang-kadang proyek yang lain itu dibunuh sama dia kalau nggak dapet restunya dia nggak bisa jalan. Gitu ya. Jadi setiap tahun itu kadang-kadang dia bunuh-bunuhin project dari 100 dia cuma pilih 3 gitu atau 10 gitu yang dia rasa itu champion ya terus harus jalan gitu. Yang lain-lain tinggalkan gitu ya. Kalau kamu ngelawan jadi engineer dikeluarin gitu ya. Nah, jadi dengan gaya yang semacam itu terus dia apa nggak masih belum sanggup ya membiarkan kreativitas engineer-nya itu yang ngedrive inovasi gitu ya. Akhirnya dia dipecat ya oleh perusahaannya karena perusahaannya melihat makin lama makin merugi ya, terus bisa bangkrut gitu ya. Jadi dia dipecat oleh perusahaan dia sendiri ya. Nah, tapi terus abis itu dia tuh bergabung sama Pixar. Ya, memang saya nggak pilihin chapternya sih yang buat Bapak Ibu baca ya, tapi di biografi lengkapnya ada ya dari bukunya Walter Isaacson itu kalau Bapak Ibu mau baca ya. Nah dia bergabung sama Pixar itu ya, dia merasa dia nggak ngerti apa-apa ya soal bikin film. Jadi dia tuh lebih nggak campur tangan. Ya udahlah, biar orang lain aja yang kerjain. Tapi dia jadi CEO-nya ya. Terus dia berusaha bikin deal sama Disney supaya Disney itu beli Pixar, tapi Pixar jadi jantungnya Disney. Karena Disney udah mau mati juga ya, nggak laku film-filmnya gitu ya, nggak bisa keluar inovasi. Sementara Pixar itu punya engine ya, bikin kartun yang apa
di zamannya itu masih sangat inovatif ya, sangat sangat baru. Zaman sekarang sih kartun yang apa renderingnya hebat juga udah sangat banyak ya. Tapi di zaman itu yang bisa tuh Pixar ya, sehingga Pixar itu keluarin Toy Story, apa Finding Nemo, film-filmnya itu yang sangat ini ya, melegenda juga ya. Tapi yang bikin deal itu Steve Jobs tuh, supaya bisa ya ada deal sama Disney ya. Disney-nya walaupun raksasa ditekan sama Steve Jobs. Jadi Steve Jobs itu CEO yang jago. Cuman dia terlalu otoriter ya sehingga nggak bisa memanfaatkan orang-orangnya brilian itu dengan ide-idenya ya. Nah, begitu dia di Pixar itu, Apple-nya mau bangkrut betulan. Terus CEO-nya di apa? Di dipecat lagi. Terus Apple-nya merayu Steve Jobs untuk balik. Nah, setelah dia comeback itu banyak produk-produk yang berhasil termasuk iTunes dan iPod itu. Ya, jadi banyak buku-buku itu yang melakukan analisis tuh bilang Steve Jobs waktu kembali lagi dia sebenarnya Steve Jobs 2.0 ya, dia agak beda karena dia udah pernah merasakan di Pixar dia bisa membiarkan tim kreatifnya Pixar tuh bekerja sendiri yang nggak terlalu otoriter lagi ya. Walaupun mungkin karakter orang nggak bisa 100% berubah lah ya, masih otoriter, tapi juga udah bisa apa semacam mengambil jarak ya untuk membiarkan proses kreatif itu terjadi di luar dirinya begitu ya. Jadi bukan dirinya satu-satunya, agak terlalu narsisistik ya kalau merasa bahwa dirinya lah kunci kesuksesan, orang lain semua sampah gitu ya. Nah, Steve Jobs 1.0 itu kayak gitu, tapi Steve Jobs 2.0 tampaknya ada perubahan ya dan itu yang bikin dia dia bisa lebih sukses begitu ya. Jadi turning point itu mungkin interesting juga ya, tapi apa? Saya nggak berikan chapter atau buku lain untuk Bapak Ibu baca. Mungkin nanti kalau saya temukan buku yang setelah Walter Isaacson terus ada ceritanya yang semacam itu nanti saya upload juga lah di gudang buku supaya Bapak Ibu bisa cermati juga. Ya. Ada komentar dulu nggak dari Bapak Ibu sejauh ini atau pertanyaan sebelum kita lanjut dikit? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, Pak Abel gimana Pak? Eh, ini mungkin saya mau nanya pendapat Bapak aja ya, Pak. Kalau Ya kita Pak. lihat, kalau kita lihat dari eranya Steve Jobs sama eranya Tim Cook kan, eh, ini cukup berbeda banget ya, Pak. Karena di era Steve Jobs itu kan banyak banyak revolusi yang ngubah eh, industri teknologi kan. Tapi Hmm. sedangkan di era Tim Cook itu lebih, saya ngelihatnya sih lebih lebih stabilitas eh, ekosistemnya. Karena dari secara bisnis, justru Apple itu lebih besar setelah 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 si Steve Jobs udah turun dari perusahaan ataupun sudah nggak ada gitu kan. Tapi banyak bahkan orang mengatakan bahwa Apple ini udah minim minim inovasi gitu, Pak. Minim inovasi dan juga nggak banyak gebrakan-gebrakan yang sewaunya era Steve Jobs gitu. Nah, menurut Bapak, apakah Apple di era Tim Cook ini sudah di tahap eh, innovators dilema yang dimana mereka ini sudah lebih menjaga stabilitasnya daripada memunculkan mungkin inovasi baru yang bisa jadi bumerang buat mereka gitu kan. Mungkin apakah Bapak menilai bahwa situasi Apple di era Tim Cook ini sama dengan eranya Sony dengan Walkman-nya gitu? Apakah Bapak melihat era itu seperti itu gitu? Apakah juga inovasi mereka mungkin mentok yang untuk lebih bikin wow itu sudah nggak terlalu banyak? Gimana menurut Bapak, Pak? Ya, bisa jadi ya. Jadi Tim Cook memang pemain aman ya. Yang penting apa Apple-nya untung gitu ya. Ada growing ya yang bisa dilihat keuntungannya sehingga apa pemegang saham investor tuh masih senang ya. Eh, Sebenarnya Apple tuh kan eh, pelopor handphone yang pakai touchscreen ya. Karena Steve Jobs itu nggak suka banget sama stylus ya. Dia bilang kita harusnya bisa beroperasi dengan tangan yang diberikan Tuhan gitu ya. Padahal dia nggak terlalu religius juga gimana gitu ya. Tapi pokoknya dia benci aja sama sama stylus begitu ya. Dia nggak mau ya pakai solusi-solusi stylus. Dan sekarang kan jadi standar ya. Sebenarnya semua smartphone rata-rata touchscreen ya. Yang berusaha pakai-pakai stylus mah
apa kesannya kuno, ketinggalan zaman, terus nggak laku begitu ya. Tapi abis itu nggak ada lagi ya. Kalau mau dicari apa sih inovasi Apple terakhir yang ini susah nyebutnya. Ya karena Apple-nya memang udah cari aman aja ya, tapi kok dia bertahan terus ya? Apa dia nggak termakan innovators dilema zaman sekarang gitu ya? Nah itu ada analisis lainnya ya. Nanti setelah UTS Bapak Ibu saya suguhkan chapter dari profesor dari New York University ya, Scott Galloway namanya. Itu bukunya tahun 2017 ya, dia menganalisis Apple yang di tahun 2017 permainannya udah berbeda ya. Tapi kenapa dia masih bertahan di situ juga ada sebabnya ya. Nanti mungkin bisa bisa dilihat ya. Basically menurut Scott Galloway Apple tuh jadi jualan barang mewah zaman sekarang ya. Kayak ini udah zamannya BYD apa gitu ya. Tapi ada orang yang beli BMW nggak? Masih ada ya karena BMW sama Mercedes itu semacam apa punya aura tertentu gitu ya. Mungkin kalau BMW udah terasa mobil om-om, mungkin Audi gitu ya kali yang terasa lebih kayak mobil anak muda tapi di level yang sama gitu ya. Eh, di jalanan masih bisa dilihat gitu ya. Walaupun ini zaman yang udah sangat berbeda ya. Terus apakah benar BMW masih inovatif gitu ya? Ya di Jerman sih industri otomotifnya pada takut ya sama sama BYD gitu. Nah, terus apakah bakal kena innovators dilema? Itu jawaban yang bisa sulit ya. Nanti kalau Bapak Ibu udah baca bukunya Scott Galloway mungkin jadi bisa punya evaluasi atau analisis yang lebih lengkap ya. Jadi saya tunda dulu aja ya sampai Bapak Ibu baca teorinya lagi. Mudah-mudahan menjawab Pak Abel. Ada pertanyaan Oke, lagi, ya komentar Pak. dari Bapak Ibu yang lain? Nah, saya pingin ini ya, balik lagi ya ke bukunya Steve Jobs ya. Ini chapter 25, ini yang saya berikan buat Bapak Ibu baca. Ini juga sangat terkenal ya. Ini eh, cara marketingnya Steve Jobs ya. Slogannya adalah untuk Mac itu think different ya. Dan ini juga sesuatu yang spesifik dia ya. Ini bukan salah grammar ya. Kalau benar grammar, misalnya berpikirlah dengan cara yang berbeda, yaitu think differently gitu ya. Steve Jobs nggak mau. Steve Jobs maunya think different ya. Berpikirlah berbeda ya atau berpikirlah tentang perbedaan gitu ya. Nah, terus di iklannya ini itu hitam putih ya. Bapak Ibu masih bisa cari itu di YouTube dengan mudah ya. Kalau di recording yang tahun lalu saya puterin gitu ya. Itu ada teksnya ya, bercerita tentang orang-orang yang gila ya, the crazy ones ya kata Steve Jobs gitu ya. Mereka yang melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang-orang yang lain dan mereka itu uh, gilanya sedemikian ya, crazy enough bahwa mereka itu bisa mengubah dunia dan mereka lah yang mengubah dunia gitu ya. Terus apa uh, di iklannya itu cuman gambar hitam putih terus flashing tuh tokoh-tokoh wajah-wajah orang yang termasuk Indira Gandhi, Martin Luther King Jr., Einstein begitu ya, tokoh-tokoh yang terkenal minta ampun, nggak ada nama, either orang kenal atau nggak kenal gitu ya. Jadi dari segi desain iklan juga sangat elegan ya. Terus simply ada kalimat-kalimat itu ya tentang orang-orang gila itu ya yang berpikir mereka bisa mengubah dunia dan mereka mengubah dunia ya. Terus slogannya kalau Apple adalah think different ya. Nah, itu ya teorinya ya adalah teori positioning itu sehingga si Steve Jobs itu bukan jualan komputer. Dia nggak mau kalau dibilang jualan komputer, dia tuh jualan kreativitas. Ya makanya slogannya dia adalah think different ya, berpikirlah berbeda ya. Walaupun mungkin ambisinya dia adalah bahwa semua rumah harus punya komputer di atas mejanya begitu ya. Tapi yang dia jual bukan bukan mesin begitu ya. Yang dia jual bukan barang. Yang dia jual adalah kreativitas ya. Makanya nggak heran ya orang-orang yang dari School of Design itu yang pakai itu karena pakai Mac adalah eh, alat kreativitas, bukan komputer. Gitu ya. Jadi itu bagaimana ya memposisikan produk itu ya, bukan sekedar barang loh ini gitu ya. Nah ini gaya semacam ini Elon Musk sekarang juga juga berusaha ya. Tesla itu tuh bukan mobil ya. Tesla itu adalah
eh, green values begitu ya. Kalau kamu menghargai alam ini ya, pengen preservasi, pengen menghilangkan climate change begitu ya dan sebagainya gitu ya, kamu pakai Tesla gitu ya. Jadi tadinya yang ngefans Tesla itu di Amerika orang-orang yang lebih progresif ya. Kalau dari segi partai politik itu orang-orang Demokrat. Tapi kan belakangan Elon Musk itu beralih ya dukung Donald Trump karena merasa Donald Trump bakal menang terus bakal menguntungkan perusahaannya gitu ya kalau di backup sama presiden yang bisa berubah semau-maunya ya politik perdagangan dan lain sebagainya. Jadi dia nge-backup Trump. Tapi akhirnya kan terakhir musuhan lagi ya karena marah gitu ya karena si Donald Trump bikin undang-undang yang merugikan memotong apa subsidi ya untuk mobil listrik gitu ya. Terus ya akhirnya marahan sama Elon Musk terus Elon Musk yang bercuit di Twitter di X gitu ya bilang bahwa Donald Trump itu terlibat dengan Epstein file ya itu apa orang-orang penting yang diduga melakukan apa sex abuse ya terhadap anak kecil begitu ya itu kriminalitas besar kalau di Amerika gitu ya jadi apa sekarang ini heboh-heboh ke arah sana dan Elon Musk sudah musuhan lagi ya tapi semua bisnismen yang cerdas ya melakukan marketing itu nggak jualan produk. Kalau Bapak Ibu ingat Coca-Cola ya, slogannya adalah the real thing. Gitu ya. Coca-Cola itu bukan minuman. Coca-Cola itu adalah the real thing ya karena kalau Bapak Ibu menenggak Coca-Cola, Bapak Ibu bisa merasakan cinta, Bapak Ibu bisa merasakan kehidupan. Coca-Cola the real thing gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat Nike ya, sepatu begitu ya. Itu bukan sepatu ya. Nike itu adalah just do it gitu ya. Nike itu adalah keberanian ya. Nike itu adalah disiplin ya untuk seorang atlet itu ya. Kamu jangan mengeluh ya, just do it gitu ya. Nah, jadi apa produk-produk yang semacam itu ya yang menempati tempat pertama ya di dalam imajinasi orang ya, itu seringkali nggak dijual sebagai produk begitu ya. Elon Musk sekarang nggak mau jualan Tesla ya dan sebagai mobil ya, apa bahkan mengambil jarak ya. Karena kan dia produknya banyak ya, ada Starlink lah, ada SpaceX lah. Terus dia maunya robot taksi dan AI zaman sekarangnya karena kalau dia berorientasinya ke masa depan, bilang bahwa Tesla itu adalah pabrik AI ya, bukan pabrik mobil ya, maka investor mau kasih uang. Tapi kalau apa dia bilang ini cuma sekedar pabrik mobil ya, investor bilang mobil tuh BYD gitu ya. Ngapain saya kasih uang buat riset kamu gitu misalnya ya. Jadi dengan apa dunia bisnis yang semacam itu ya, Elon Musk itu pivoting ya ke arah narasi-narasi yang lebih disukai ya. Tapi itu akhirnya jadi sebenarnya bukan lagi perkara jualan produk secara klasik ya. Jadi kalau Bapak Ibu jualan kecap gitu ya, jangan bilang bahwa oh ini kecap yang paling enak, paling manis, paling asin atau apa ya, nggak seperti itu ya. Kecap nomor satu apa sih kalau di Indonesia? Cap bango kali ya atau apa gitu ya. Nah itu bukan bukan jualan kecap lagi seringnya gitu ya. Eh kalau kopi nomor satu apa? Bapak Ibu minum kopinya apa? Merek nomor satu kopi apa? Banyak kali ya zaman sekarang. Jadi bingung ya. Tapi yang top of the head nomor satu di Indonesia kopi. Bapak Ibu yang ngopi, mereknya apa? Kapal api, Pak. Kapal api, iya. Mungkin itu yang ini Pak Jordi ya, yang tukang nenggak kapal api ya. Nah itu kenapa kapal api ya bisa bisa di nomor satu ya? Itu juga apa? eh, Mungkin perlu diteliti begitu ya. Tapi biasanya kalau nyebut kopi ya kapal api kali ya, yang mungkin umatnya yang paling paling luas gitu ya. Dan kalau udah nomor satu ya sulit didongkel ya. Kayak kayak taksi itu Bluebird nomor satu. Zaman dulu ada taksi putih namanya Express ya. Tapi dia nomor dua. Jadi begitu kegusur sama apa ojol ya, langsung Express yang kelibas duluan. Jadi nomor satu itu bisa bertahan, nomor dua akan lenyap gitu. Sekarang nomor dua taksi hijau ya. Kalau ngomong sama driver Bluebird gitu ya, mereka aja ngomongnya nggak mau ngomong merek ya. Itu taksi hijau tuh gitu ya. Drivernya bilangnya gitu ya. Jadi nomor dua tuh sekarang taksi hijau gitu ya. Nah,
Tapi kalau Bapak Ibu baca teori positioning ya, nomor satu sama nomor dua mainnya harus beda gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca bukunya, oh Tuku kata Pak Abel, tapi Tuku itu mungkin kafe kali ya. Kalau kafe sih mungkin kalau yang nomor satu kali yang impor apa Starbucks ya. Kadang-kadang masih ada ya di komunitas tertentu yang saya pokoknya nggak mau minum kopi lain, cuma Starbucks doang yang enak gitu ya. Padahal ya kopi lain juga ada yang enak ya, cuman entah kenapa dia udah ada ini ya semacam loyalitas tersendiri ya terhadap Starbucks, dianggapnya nomor satu. Nah, yang nasional apakah Tuku ya, bisa jadi ya Tuku rame terus ya, tapi nomor 2, 3, 4 tuh banyak ya, ada kopi jiwa-jiwa ya, kopi kenangan-kenangan ya, kopi apa macam-macam lah gitu ya. Termasuk yang apa Tomorrow ya, Point gitu ya. Jadi Tuku itu banyak tuh. Eh, Mungkin saja dia top of mind ya nomor satu, tapi sih dua tiga empat limanya masih masih banyak gitu ya. Jadi nggak tahu tuh apa persaingan Red Ocean-nya mau sampai kapan ya, sampai dia menguasai nomor satu gitu misalnya ya. Nah itu persoalan positioning itu problemnya namanya positioning ya. Terus positioning leader ini chapter yang saya kasih Bapak Ibu baca ya. Ini buku udah lama banget ya, tapi buat orang yang berusaha di bidang marketing, kalau Bapak Ibu sampai ngobrol sama orang marketing, kadang-kadang istilah ini masih keluar ya, dan mungkin acuannya buku ini gitu ya. Itu adalah bagaimana kita memposisikan produk kita gitu ya. Jadi ini bahkan ada contoh ya, Coca-Cola itu berusaha menyaingi Dr. Pepper. Dr. Pepper itu kayak minuman kayak Sar-Sar Parlila ya, tapi Dr. Pepper itu di genrenya dia nomor satu. Coca-Cola itu apa? Waktu mau menyaingi Dr. Pepper dia keluarin produk lain namanya Mr. Pip. Mr. Pipnya nggak pernah bisa menang, gitu ya. Jadi nomor satu itu punya punya selalu punya keuntungan ya, bisa bertahan eh, sangat lama gitu ya. Mungkin Apple tuh juga menikmati keuntungan itu ya sedikit banyak ya. Tapi si Scott Galloway punya analisis yang lain ya. Kalau Bapak Ibu mikirnya universitas, ada Harvard, ada Yale gitu ya misalnya. Padahal Yale ya bagus ya, bagus banget, tapi Harvard nomor satu gitu ya. Kalau apa penyewaan mobil di Amerika ya, sebelum ada ojol dan lain sebagainya, itu Hertz sama Avis nomor satu, Hertz gitu ya. Kalau burger, nah burger di Indonesia juga ada ya, McDonald's sama Burger King gitu ya. McDonald's nomor satu, Burger King susah hidup gitu ya. Kalau ayam goreng, Kentucky Fried Chicken sama ini ya. Dulu ada Texas, sekarang mungkin apa sih AW gitu ya, atau Wendy's atau apa ya, 2, 3, 4 banyak ya. Tapi nomor satu itu Kentucky Fried Chicken gitu ya. Jadi buat nomor satu itu ini ya apa sangat menguntungkan. Jadi nomor satu biasanya kalau yang paling dulu masuk pasar terus mendominasi dengan cepat di majority market, dia akan bertahan lama di nomor satu. Dan nomor satu itu yang punya punya semacam keleluasaan ya untuk mainnya lain. Karena dia bukan jual makanan, dia bukan jual minuman, dia bukan jual sepatu, dia bukan jual komputer ya, dia bisa jual the real thing gitu ya. Jadi ini bukunya positioning ini bilang kalau kamu jadi nomor satu, kamu harus jualan the real thing. Kamu nggak boleh jual minuman, ya karena the real thing itu kayak cinta pertama, ya akan terus menerus ada di kepala kamu, gitu ya. Walaupun nanti kamu udah punya pacar kedua gitu misalnya ya. Nah jadi itu juga yang menjadi penyebab kenapa kalau kita nyebut obat nyabuk selalu Baygon, padahal mereknya lain ya. Kalau kita nyebut apa penghapus itu tip X, padahal mereknya sekarang macam-macam ya. Eh, jadi itu karena efek nomor satu ya, efek bahwa jadi leaders ya, dan di beberapa lokasi di Indonesia kalau nyebut motor itu Honda ya, karena Honda lah penguasa pasarnya begitu ya, yang nomor satu ada di kepala gitu ya. Jadi leaders harus main the real thing, nggak boleh main jadi apa jualan produk ya. Nah bagaimana kalau kita bukan nomor satu ya, nomor dua gitu. Nah ini ada lagi ya bab 7 ya, positioning of a follower gitu ya. Jadi ini bab 7 ini bilangnya adalah kalau kamu jadi follower, kamu nggak boleh main the real thing ya, karena the real thing udah ditempati orang lain. Tapi kamu harus main apa? Ini ada di berikutnya nih bab 8 ya. Repositioning the competition.
itu adalah ini ya, eh, slogannya ya adalah finding the chrono gitu ya. Itu bahasa bahasa Prancis ya, artinya mencari lobang, mencari gap. Ini ada contohnya di sini adalah aspirin itu adalah obat sakit kepala nomor satu kalau di Amerika. Terus bagaimana yang nomor dua bisa merebut ya? Itu Tylenol namanya ya. Tylenol sekarang terkenal juga gitu ya. Tapi ada orang yang nggak bisa minum aspirin. Kenapa? Karena lambungnya bisa upset gitu ya, karena terlalu asem, apa mungkin asma, alergi, apa nggak bisa minum aspirin. Ya kalau dia alergi aspirin ya dia nggak bisa ya. Jadi buat semua yang nggak bisa minum aspirin, minumlah Tylenol gitu iklannya gitu ya. Nah jadi kalau kita jadi nomor dua ya, katanya buku positioning itu, kamu harus membedakan diri dari nomor satu dan bilang semua yang nggak suka nomor satu itu alternatifnya adalah saya nomor dua gitu ya. Makanya walaupun ada nomor satu kopi kapal api ya, kopi hitam, nomor dua itu yang jualan mungkin kopi putih ya, dan mungkin slogannya adalah ini white coffee ini aman buat lambung karena kamu nggak tahan minum kopi hitam gitu misalnya ya. Jadi ada celah buat nomor dua itu bisa masuk. Tapi nomor dua itu baru jadi diperhitungkan kalau dia bisa membedakan diri dari nomor satu. Gitu ya. Kalau dia nggak tahu ya gimana caranya bilang bahwa saya bukan nomor satu ya, saya yang lain, itu dia nggak bakal bisa jualan. Ya gitu katanya buku itu positioningnya. Terus di akhir chapternya Alri sama Jack Trout itu bilang kalau kalau marketingnya kayak gitu ya, itu ini enggak sih apa etis nggak sih begitu ya? Misalnya kalau kita bilang jadi universitas ya, universitas nomor satu di Indonesia sih apa sih gitu ya? Mungkin orang-orang bilang UI gitu ya, tapi ada yang nggak suka juga sama UI karena ada kasus kayak Bahlil gitu ya, yang apa secara kilat bisa dapat gelar doktor. Mungkin ITB lah, ITB gitu ya, universitas nomor satu. Terus kalau universitas mau bersaing sama ITB gimana? Ya susah ya, karena ITB adalah apa jumlah doktornya yang paling banyak kali ya. Ya mungkin selain UI gitu ya. Terus jadi gimana caranya bersaing sama universitas yang kayak gitu? Ya harus berpikir ya bahwa kami universitas bukan ITB gitu ya. Misalnya bahwa oh kalau kamu masuk ITB nanti kena ospek gila-gilaan gitu ya. Ada prodi-prodi yang keras banget fisik gitu ya. Mungkin zaman sekarang udah enggak juga sih, nggak tahu gitu ya. Terus kalau kita mau bilang di universitas kami sama sekali nggak ada ospek gitu ya. Ospek bahkan dilarang. Kalau ketahuan ospek bisa bisa dikena kena sanksi nanti begitu ya. Kalau sampai ketahuan ngebully ngebully junior ya, apalagi gitu ya. Habis kamu gitu misalnya. Saya bukan ITB gitu ya. Nah, jadi harus gitu tuh kalau positioning terus bukan nomor satu gitu ya. Misalnya ya itu contoh-contoh yang bisa dilakukan. Tapi kalau kamu jadi nomor dua, kamu cara positioningnya beda sama nomor satu. Kalau kamu jadi nomor satu, kamu jangan jualan produk gitu ya, karena kamu nomor satu, kamu the real thing gitu. Ya. Nah, kalau kita memikirkan Steve Jobs sama Apple, Steve Jobs somehow ya secara instingtif paham juga hal kayak gitu ya. Makanya dia even mungkin walaupun Mac itu ini ya laku keras di awal, dia termasuk sangat inovatif, sangat disruptif, sangat pionir. Mungkin sih bukan melulu nomor satu ya, karena kan Intel sama Microsoft itu mereka juga ini ya cukup agresif juga begitu ya. Tapi Steve Jobs itu mengambil posisi langsung sebagai nomor satu dan bermain positioningnya seolah-olah dia nomor satu ya, sehingga mungkin orang melihat bahwa ya ini memang produk terbaik gitu ya. Caranya dia marketing langsung think different itu ya. Karena kalau kamu pakai Mac, you are the crazy ones. The crazy ones are those who change the world. Begitu ya. Kamulah orang yang merubah dunia gitu ya. Itu tuh cara positioning nomor satu tuh, bukan nomor dua gitu ya. Jadi Steve Jobs itu secara instingtif juga ini ya menangkap ya hal-hal kayak gitu. Jadi sebagai CEO sih Steve Jobs luar biasa ya. Walaupun kalau Bapak Ibu cermati apa biografinya, kalau Bapak Ibu harus kerja sama Steve Jobs ya itu luar biasa tertekan juga bisa begitu ya. Jadi apa
itu pedang bermata dua kali ya, CEO yang semacam itu. Nah, materi kita sampai di sini. Bapak Ibu ada pertanyaan, ada komentar lagi? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, berarti saya tunggu chattingnya ya, Bapak Ibu, dan moga-moga ada apa postingan klaim yang cukup menarik yang nanti bisa kita perdebatkan ya. Thank you Bapak Ibu untuk perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat.